penetapan pra peradilan? Ya, tadi seperti kita dengar bersama-sama bahwa permohonan dari Pak Syahbudin Nur melalui kuasa hukumnya diterima sebagian, tapi hal-hal yang pokok, terutama mengenai penerbitan sprindik, penerbitan SPDP, dan kemudian penetapan tersangka dari Pak Syahbudin Nur dinyatakan unprocedural, sehingga seluruh isi atau substansi dari penetapan tadi dinyatakan tidak sah. Sehingga oleh karena itu tadi juga kita dengar sama-sama terkait dengan melarikan diri, kemudian terkait dengan pemeriksaan absensia, itu pun sudah dipertimbangkan dengan cermat tadi oleh majelis, yang pada intinya kita dengar sama-sama bahwa Pak Gubernur tidak dalam status untuk melarikan diri karena tidak ada surat penetapan untuk melarikan diri, apalagi tentang DPO, sehingga proses perkara ini tetap diperiksa. Itu saja. Tapi statusnya sebagai terperiksa. Sekarang Pak Syahbudin Nur kembali kepada asal, tidak dalam posisi apapun karena penetapan tersangkanya sudah dibatalkan. Berarti sesuai dengan KUHP biasa Pak, jadi ya, klarifikasi dulu saksi kemudian ya, tadi hakim juga mengutip beberapa pertimbangan, kemudian beberapa pendapat ahli, bahwa karena Pak Syahbudin Nur ini adalah dalam status tidak tertangkap tangan, ya, karena ketika itu kan beliau tidak ada, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tertangkap tangan. Mau tidak mau proses penetapan tersangka seharusnya kemarin itu adalah sesuai dengan KUHP. Jadi dimulai dengan pemanggilan, di dalam penyelidikan, permintaan keterangan, kemudian yang terpenting adalah pemeriksaan calon tersangka, itu harus dilakukan. Kamera Pak. Iya. Saya kira itu yang terpenting tadi dari intisari putusan pra peradilan. Artinya yang penetapan Pak Syahbudin Nur sebagai tersangka itu telah dibatalkan karena kalau nanti ada langkah hukum lagi dari pihak KPK, nanti seperti apa Pak? Kalau kita melihat pada SEMA 1 2018 untuk upaya hukum pra peradilan kan tidak ada. Jadi kembali masing-masing saya kira bisa menghormati putusan itu. Pak Syahbudin Nur dalam posisi sebagai warga negara yang bebas. Selama sebulan terakhir ini sebenarnya di mana sih Pak Syahbudin Nur ini Pak posisinya Pak? Ya, kebetulan saya tidak setiap hari bertemu atau berkontak dengan Pak Gubernur. Tentu saya tidak tahu di mana sekarang pun, di mana tidak tahu ya. Tetapi ketika kami mengajukan permohonan pra peradilan tanggal 10 itu, beliau ada di Banjarmasin. Kalau alasan munculnya kemarin di apel di Pemprov Kalsel itu apa ya? Ya. Kan sudah ada PLH-nya. Ya, kemunculan kemarin saya kira nggak ada kaitannya dengan pra peradilan. Karena pada saat pengajuan permohonan pra peradilan tanggal 10 itu, Pak Gubernur ada, tidak kemana-mana. Gitu. Bahkan tadi juga sudah kita dengar sama-sama, Pak Gubernur tidak dalam posisi atau status melarikan diri. Ya, tadi sudah clear, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh, nggak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada kaitan. Pak. Enggak ada. Enggak ada. Itu saya pastikan tidak ada kaitan dengan Pak Haji. Hari tidak ada komunikasi antara Haji Imam dan Mas Syahbudin Nur dan Presiden. Saya tidak tahu, tetapi dengan kami tidak ada kaitan. Diterima sebagian atau atas ini berarti langsung dikomunikasikan kepada Pak Gubernur? Tentu ya. Saya kira melalui kawan-kawan pasti beliau sudah tahu nanti ya bahwa ini permohonan sudah dikabulkan. Pak, Pak, terkait ini kan secara formil administrasi saja ya, artinya KPK bisa membenahi administrasinya, tapi tidak apalagi dua alat buktinya udah didapat kan terkait substansinya secara materinya perkaranya. Ya, kami tidak bisa mengomentari itu karena ini zonanya zona pra peradilan, jadi tidak berbicara soal pokok perkaranya. Tapi nanti kami akan juga pelajari nanti. Artinya untuk penetapan tersangka selanjutnya oleh KPK bakal melakukan praktik lagi, Pak?
kita pikirkan nanti, belum tahu ya. Sepanjang tidak prosedur tentu kami mempunyai hak untuk pengajuan pra peradilan.